Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Para sahabatku semuanya yang dicintai Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Al-Fakir admin channel Tamban Barokah ingin menyampaikan sebuah kisah tentang seorang pendosa yang dicintai Allah, seorang pendosa yang menjadi kekasih Allah. Dulu ada seorang pendosa, tiap harinya ia bekerja berbuat maksiat, ia bekerja berbuat dosa, itu setiap harinya. Sampai pada suatu waktu ia selalu melaporkan maksiatnya selama 40 hari tanpa henti kepada Allah. Jadi setiap dia melakukan pekerjaan maksiat di siang harinya, malam harinya dia lapor kepada Allah bahwasanya dia melakukan dosa, dia melakukan maksiat. Hari pertama ia mencuri barang orang, malamnya ia lapor kepada Allah, ya Allah, terserah engkau suka atau tidak, pokoknya telah kucuri barang kepunyaan tetanggaku siang tadi. Lalu hari kedua ia menipu kawannya, dia tetap bercerita kepada Allah malam harinya, ya Allah, terserah engkau suka atau tidak suka, pokoknya telah kutipu kawanku tadi sore. Hari ketiga pun seperti itu, ia berbohong kepada istrinya, ya Allah, terserah engkau suka atau tidak suka, pokoknya tadi pagi aku berkata bohong kepada istriku. Begitu seterusnya dari tanggal 1, dari hari pertama sampai hari ke-40. Selama 40 hari tidak pernah ia berhenti melakukan aneka kezaliman, melakukan keburukan, melakukan kejahatan dan kemungkaran setiap hari sampai 40 hari. Dan selama 40 hari itu pula ia tidak pernah berhenti melaporkan semua tindak kejahatannya, semua tindak kejelekannya, semua kezalimannya ia laporkan kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Maka pada hari ke-40 itu malamnya ia bermimpi, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala mendatanginya. Lalu Allah berfirman, wahai hambaku yang penuh dosa, mulai saat ini kuangkat engkau sebagai kekasihku. Lantas si pendosa ini terkejut dan terbangun lalu melakukan protes, ya Allah, bagaimana mungkin engkau angkat aku sebagai kekasihmu, sementara dosaku sudah menggunung, kejelekanku sudah tak terhitung, engkau pasti sedang bercanda. Malam selanjutnya Allah kembali hadir dalam mimpinya dan berfirman, wahai hambaku, dosa dan keburukanmu memang sudah menggunung dan tak mungkin terhapuskan, tapi kemauanmu untuk selalu mengingatku sepanjang kejahatanmu itu telah membuat rahmatku turun kepadamu melampaui besarnya murkaku. Saudara-saudaraku, para pecinta amal kebaikan, tolong jangan diprotes cerita ini, kisah ini, tidak usah diprotes. Sebab si pendosa itu adalah saya, si pendosa itu adalah Anda semuanya. Bedanya kita tidak diangkat Allah untuk menjadi kekasihnya, karena setiap berbuat dosa kita lupa untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara ada 1-2 orang yang begitu menyadari dan akan dosa-dosanya dan tidak sungkan-sungkan mengakui itu setiap hari di hadapan Tuhannya. Sedangkan kita setiap hari melakukan dosa tapi merasa tidak pernah melakukannya. Kita sudah banyak dosa, lupa pula mengingat Allah, bahkan merasa diri terlalu suci. Tahukah Anda apa itu dosa besar? Dosa besar adalah ketika Anda merasa tidak pernah berdosa, Anda selalu merasa menang sendiri, Anda selalu merasa benar sendiri. Dosa besar adalah merasa bahwa hari ini tidak melakukan dosa. Begitulah setiap harinya kita lewati tanpa merasa ada dosa. Dan begitu pula kita lalui waktu demi waktu tanpa pernah mengakui secara serius kepada Allah bahwa kita senantiasa selalu melakukan dosa.
Wahai para sahabatku semuanya, tahukah anda apa itu dosa terbesar? Dosa terbesar adalah syirik kepada Allah. Syirik itu adalah melupakan Allah. Itulah bentuk dari menduakan Tuhan dengan cara melupakan. Dia lalu menghabiskan waktu untuk mengingat yang lain selain Allah. Banyak orang yang menghabiskan waktu mengabdi kepada nusa dan bangsa, mengabdi kepada umat dan agama. Memang itulah pekerjaan kita setiap hari. Tetapi riya, lupa kepada Allah, dikiranya ada Allah pada itu semua, padahal iblis juga ada di situ. Kita diciptakan hanya untuk ingat dan mengabdi hanya kepada Allah. Sedetik saja kita lupa mengingat atau berzikir kepada Allah, sedetik itu pula kita telah melakukan kesyirikan. Bayangkan wahai para sahabatku semuanya, betapa musyriknya kita gegara sering lupa kepada Allah. Kalau kita sadar, maka tidak ada satu hari pun yang kita lewati tanpa melakukan sholat taubat. Para sahabatku semuanya, kita manusia semuanya pendosa, tapi sebaik-baik manusia adalah yang setiap hari hadir ke hadapan Tuhan untuk membuat pengakuan sebuah dosa. Jangankan kita, Nabi pun yang disebut sebagai suci tidak pernah melewati hari tanpa istighfar yang banyak sekali. Bukan istighfar karena dosanya, tapi karena merasa masih berdosa, merasa ada yang salah dan lemah dari apa yang diusahakannya. Itu yang membuatnya semakin suci. Orang suci adalah orang yang merasa paling banyak dosa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni selama setiap hari kita bersedia mendatangi Allah melalui berzikir, melalui istighfar yang sungguh-sungguh sebagai seorang pendosa. Itulah kenapa zikir dapat mengangkat derajat seorang di sisi Allah. Kita masuk surga bukan karena bagusnya amal kita. Sebagian besar justru masuk surga karena tidak pernah melupakan Allah, selalu mengingatnya. Itulah yang membuat Allah mencintai mereka. Para sahabatku semuanya yang dicintai Allah, cukup sekian dari Al-Fakir. Mudah-mudahan kisah seorang pendosa yang dicintai Allah ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.